Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aksel Sidik dengan NIM 333424013. Kali ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang pada penyusunan makalah ini. Yang dimana pendorong utama dari penyusunan makalah ini adalah transisi global menuju energi bersih, di mana pasar kendaraan listrik tumbuh secara eksponensial dari tahun ke tahun. Di dalam kendaraan listrik terdapat baterai lithium ion tipe NMC atau nikel, mangan, kobalt menjadi pilihan utama karena kontribusi mangan dalam menjaga stabilitas termal dan keamanan baterai. Di sisi lain, Indonesia, khususnya provinsi negara Nusa Tenggara Timur atau NTT, dianugerahi cadangan mineral pirolusit MnO2 berkadar tinggi yang sangat melimpah. Namun sangat disayangkan selama ini biji mangan tersebut sebagian besar langsung diekspor dalam bentuk mentah dengan nilai ekonomi yang rendah. Oleh karena itu, hilirisasi menjadi harga mati bagi kita untuk mengonversi biji mentah NTT menjadi prekursor kimia baterai bernilai tinggi di dalam negeri. Untuk menjawab tantangan hilirisasi tersebut, rute proses yang kami pilih adalah pelindian reduktif hidrometalurgi langsung menggunakan media asam sulfat H2SO4 dengan bantuan reduktor gas sulfur dioksida SO2 terlarut. Keunggulan utama metode ini adalah suhu pengoperasinya yang sangat rendah, yaitu hanya 50 derajat Celcius. Jika kita bandingkan dengan rute pirometalurgi konvensional seperti pembakaran reduksi yang memerlukan suhu di atas 800 derajat Celcius. Rute hidrometalurgi ini memotong konsumsi energi secara drastis serta meminimalkan emisi karbon. Melalui rute ini juga kami menargetkan produksi akhir berupa kristal kering mangan sulfat monohidrat MnSO4H2O kualitas baterai dengan spesifikasi kemurnian sangat tinggi yaitu di atas 98%. Secara garis besar, seperti yang dapat dilihat pada diagram alur proses di bagian kanan di bawah slide, alur ekstraksi mangan kami berjalan dari biji pirolusit NTT sebagai input awal, lalu masuk ke tahap pelindian CSTR menggunakan H2SO4 dan SO2, kemudian larutan hasil lindian masuk ke unit pemurnian untuk memisahkan pengotor logam, dilanjutkan dengan unit kristalisasi dan pengeringan, hingga akhirnya didapatkan produk prekursor siap pakai untuk baterai EV NMC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Nabila Nur Cahyani dengan NPM 3334240164. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 2.1 biji mangan dan mineral pengotor. Kedua ada 2.2 kimia ekstraksi hidrometalurgi mangan. Nah, pada 2.1 biji mangan dan mineral pengotor, biji mangan merupakan mineral strategis yang banyak ditemukan di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Timur, dan berpotensi sebagai bahan baku produksi mangan sulfat untuk industri baterai. Nah, mineral utama penyusun biji mangan ini itu ada pirolusit atau MnO2 yang menjadi sumber utama mangan pada proses hidrometalurgi. Nah, biji mangan juga mengandung mineral pengotor seperti Fe2O3, Al2O3, CaO, MgO, dan CO2. Nah, pengotor juga mempengaruhi efisiensi pelindian karena dapat mengonsumsi reagen, ikut larut ke dalam larutan, atau menjadi residu padat sehingga diperlukan tahap permunian sebelum kristalisasi. Nah, pada 2.2 kimia ekstraksi hidrometalurgi mangan, hidrometalurgi sendiri merupakan proses ekstraksi logam menggunakan larutan berair pada temperatur relatif rendah. Nah, proses ekstraksi mangan meliputi preparasi biji, pelindian atau leaching, pemisahan padat cair, pemurnian larutan, kristalisasi, dan pengeringan. Nah, pada perancangan ini digunakan H2SO4 sebagai pelindi dan SO2 sebagai reduktor untuk mereduksi MnO2 menjadi Mn2+, sehingga mangan dapat larut menjadi MnSO4. Nah, larutan MnSO4 kemudian dimurnikan dan dikristalkan menjadi MnSO4H2O yang digunakan sebagai bahan baku prekursor katoda baterai lithium ion. Proses reduksi biji mangan akan melibatkan mekanisme perpindahan elektron kompleks dari agen pereduksi sulfur dioksida ke pusat mangannya, di mana keberadaan ion hidrogen dalam sistem reaksi ini akan memfasilitasi proses desorpsi ion logam ke permukaan. Nah, reaksi utama dalam proses pelindian
reduktifnya itu adalah melibatkan interaksi antara mineral oksida dengan sulfur dioksida terlarut yang mana akan menghasilkan mangan sulfat sebagai produk target utama. Jalur hasil reaksi ini akan menghasilkan produk samping berupa ion ditionat yang kompetitif, yang mana akan terkandung biji mentah juga yang akan mengalami reduksi pada reaksi yang ketiga. Nah, spesies ditionat yang tidak diinginkan pada larutan ini selanjutnya dapat dihilangkan melalui penambahan padatan mangan oksida, yang mana ini akan mengikuti prinsip inner pair dalam elektron transfer, yaitu reduktor terikat langsung pada oksigen di permukaan. Proses pelarutan mineral menghasilkan pengotor bersamaan dengan proses pelindian pada reaktor, di mana spesies aluminium yang terlarut dalam biji akan mengendap kembali sebagai hidrat alunite pada temperatur tinggi yang ditunjukkan oleh reaksi nomor 5. Kemudian, logam besi yang terlarut akan membentuk endapan sulfat besi basa pada kondisi keasaman rendah yang ditunjukkan oleh reaksi nomor 6. Kemudian, mineral pengotor kromium yang bervalensi 3 berperan sebagai agen produksi alami tambahan yang akan membantu proses reduksi pada mangan oksida. Lalu kelarutan magnesium monohidrat dalam fasa cair dikendalikan oleh interaksi kompleks antara konsentrasi bisulfat dan ion hidrogen, yang mana ini ditunjukkan oleh reaksi nomor 8. Diagram Powerbox ini merupakan diagram yang memetakan antara stabilitas termodinamika suatu unsur dengan pH-nya, di mana pada gambar ini merupakan diagram Powerbox unsur mangan yang menunjukkan bahwa ion mangan itu bervalensi 2 dan ditemukan stabil pada wilayah dengan pH di bawah 4. pH di bawah 4 ini ditunjukkan oleh Mn2+, sedangkan untuk mineral pirolusite itu berada di zona potensial tinggi sehingga menunjukkan bahwa perannya sebagai oksidator kuat. Selanjutnya adalah energi Gibbs dan konstanta kesetimbangan. Berdasarkan nilai yang ditunjukkan pada percobaan, dengan menggunakan sumber sebagai berikut, nilai energi bebas Gibbs untuk mineral pirolusite itu berada pada minus 111,49 kilokal per mol, di mana nilai delta G yang negatif ini menunjukkan bahwa reaksi pelindian biji mangan menjadi mangan sulfat dapat berlangsung secara spontan dan pada kondisi standar. Hal ini juga sesuai dengan senyawa mangan sulfat pada bentuk kristal yang memiliki nilai sebesar minus 228,41 kilokal per mol. Berdasarkan sumber, nilai konstanta kesetimbangan untuk proses konversi ditionat menjadi sulfat itu sebesar 2,0 kali 10 pangkat 22, di mana angka konstanta kesetimbangan yang semakin besar ini menjamin bahwa pelarutannya itu akan berjalan hingga selesai dan tuntas. Perkenalkan, saya Nazmi Halifah dengan MPM akhir 134. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme transfer massa, gas, cair, padat, dan kinetika reaksi. Pada bagian pertama yaitu langkah-langkah pembatas laju. Reaksi pelindian MnO2 menggunakan gas SO2 merupakan reaksi 3 fasa, yaitu gas, cair, dan padat. Sebelum reaksi berlangsung, gas SO2 harus berpindah terlebih dahulu dari fase gas menuju larutan. Setelah itu, SO2 berdifusi di dalam larutan hingga mencapai permukaan partikel mangan. Selanjutnya, reaktan akan berdifusi ke dalam pori atau permukaan partikel dan bereaksi dengan MnO2. Produk hasil reaksinya yaitu ion Mn2+, yang kemudian berdifusi kembali keluar menuju larutan. Dari rangkaian proses tersebut, terdapat beberapa tahap yang dapat menjadi pengendali laju reaksi atau rate controlling step. Hambatan terbesar berasal dari transfer massa eksternal, difusi melalui lapisan produk, ataupun reaksi kimia di permukaan partikel.
Selain itu, laju proses juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti ukuran partikel, kecepatan pengadukan, temperatur, dan konsentrasi reaktan. Oleh karena itu, kondisi operasi tersebut perlu diperhatikan agar proses pelindian dapat berlangsung secara optimal. Terima kasih. Perkenalkan, saya Najmi Halifa dengan MPM akhir 134. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang teori yang digunakan, yaitu hukum Henry dan Shrinking Core Model atau SCM. Hukum Henry menjelaskan bahwa konsentrasi gas yang terlarut di dalam cairan berbanding lurus dengan tekanan parsial gas tersebut. Artinya, semakin tinggi tekanan SO2, maka semakin banyak gas yang dapat larut ke dalam larutan. Sebaliknya, peningkatan temperatur umumnya akan menurunkan kelarutan SO2. Selain itu, karena SO2 dapat bereaksi di dalam larutan, konsentrasinya akan terus berkurang sehingga penyerapan gas menjadi lebih besar. Fenomena ini dikenal dengan chemical enhancement. Kemudian, untuk menggambarkan mekanisme reaksi pada partikel padat dapat digunakan mode SCM. Model ini menjelaskan bahwa reaksi berlangsung dari bagian luar partikel menuju ke inti, sehingga inti partikel akan terus mengecil seiring berlangsungnya reaksi, seperti yang dapat dilihat pada slide. Model SCM juga membantu menentukan tahapan yang paling berpengaruh terhadap laju reaksi, apakah dikendalikan oleh transfer massa, difusi melalui lapisan produk, atau reaksi kimia. Selain itu, model ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara waktu reaksi, konversi, dan ukuran partikel, dan temperatur. Terima kasih. Baik, di sini saya Mina Arfiliani akan melanjutkan terkait tinjauan pustaka yang kami gunakan sebagai teori untuk merancang pendesain. Pada bagian ini, kami membahas terkait hidrodinamika dan teori dasar perancangan reaktor CSTR bergas yang digunakan pada proses perlindungan biji mangan. Hidrodinamika berperan penting karena dalam reaktor terjadi interaksi antara tiga fase, yaitu padatan biji mangan, larutan asam sulfat, dan gas sulfur dioksida sebagai reduktor. Kondisi aliran di dalam reaktor ini akan mempengaruhi efisiensi pemindahan massa dari gas ke cairan. Kemudian di cairan permukaan partikel padat, sehingga secara langsung berpengaruh terhadap laju reaksi perlindian. Beberapa parameter yang menjadi perhatian dalam perancangan CSTR bergas meliputi pola aliran, gas hold up, kualitas dispersi gelembung gas, serta kemampuan pengaduk dalam menjaga padatan tetap tersuspensi. Parameter-parameter tersebut akan dibahas lebih rinci pada subbab berikutnya. Nah, pada reaktor CSTR, proses pengadukan menghasilkan pola aliran turbulen yang berfungsi untuk mencampurkan fase padat, cair, dan gas secara merata. Pola aliran yang baik akan mengurangi terbentuknya dead zone, atau daerah yang kurang mengalami pencampuran. Seluruh volume reaktor dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain pola aliran, parameter penting lainnya adalah gas hold up, yaitu fraksi volume gas yang bertahan di dalam selari selama proses berlangsung. Nilai gas hold up ini dipengaruhi oleh kecepatan putaran impeller, laju alir sulfur dioksida yang diinjeksikan melalui spargar, serta ukuran gelembung gas yang terbentuk. Nah, semakin baik distribusi gelembung gas di dalam selari, maka luas kontak antara gas dan cairan akan semakin besar. Hal ini yang meningkatkan perpindahan massa sulfur dioksida ke dalam larutan, sehingga proses perlindian mangan dioksida dapat berlangsung lebih efektif. Oke, sebelumnya kita tahu pada proses perlindian, gas sulfur dioksida diinjeksikan ke dalam reaktor melalui spargar. Nah, selanjutnya, impeller berfungsi memecah gelembung gas menjadi ukuran yang lebih kecil, sehingga distribusi gas di dalam selari itu menjadi lebih merata. Kemudian, ukuran gelembung yang lebih kecil akan meningkatkan luas permukaan kontak antara gas dan cairan, dan kondisi ini yang menyebabkan perpindahan massa sulfur dioksida ke dalam larutan menjadi lebih cepat, sehingga laju reaksi perlindian juga meningkat. Namun, terdapat batas operasi yang perlu diperhatikan, yaitu kondisi impeller flooding. Kondisi ini terjadi ketika laju alir gas terlalu tinggi, sehingga impeller tidak lagi mampu menyebarkan gas secara efektif. Nah, akibatnya gelembung gas akan berkumpul di sekitar impeller, pencampuran menjadi tidak optimal, dan efisiensi perlindian juga dapat menurun. Nah, oleh karena itu, dalam perencanaan reaktor perlu dipilih kombinasi kecepatan putaran impeller dan laju alir gas yang berada di bawah batas flooding agar proses berlangsung lebih stabil dan efisien.
Oke, selanjutnya parameter terakhir yang perlu diperhatikan adalah kecepatan putaran kritis suspensi padatan atau jet suspended speed yang biasanya dilambangkan dengan NJS. Nah, nilai ini merupakan kecepatan minimum impeller yang diperlukan agar seluruh partikel biji mangan tetap tersuspensi dan tidak mengendap di dasar reaktor. Nah, besarnya NJS ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ukuran dan densitas partikel, konsentrasi padatan dalam selari, diameter impeller, serta sifat fisik fluidanya. Nah, jika kecepatan putaran berada di bawah nilai MJS, sebagian partikel akan mengendap sehingga luas kontak antara biji larutan asam dan sulfur dioksidanya itu menjadi berkurang. Nah, kondisi tersebut dapat menurunkan efisiensi perpindahan massa dan memperlambat laju perlindian. Sebaliknya, pengoperasian impeller sedikit di atas nilai NJS itu mampu mempertahankan selari tetap homogen tanpa memerlukan energi pengadukan yang berlebihan. Oleh karena itu, parameter ini menjadi salah satu dasar dalam menentukan kondisi operasi reaktor agar proses pelindian berlangsung secara efisien. Baik, pada slide ini ditampilkan proses flow diagram atau PFD dari proses produksi mangan sulfat monohidrat MnSO4H2O. Nah, diagram ini menunjukkan urutan proses mulai dari biji mangan sebagai bahan baku hingga diperoleh produksi akhir yang siap digunakan sebagai prekursor material katoda baterai lithium ion. Nah, proses dimulai dari tahap preparasi biji. Biji mangan hasil penambangan terlebih dahulu diperkecil ukurannya menggunakan crusher. Tujuannya dari proses ini adalah agar bongkahan biji menjadi lebih kecil sehingga lebih mudah digerus pada tahap berikutnya. Selanjutnya, biji masuk ke ball mill untuk dilakukan penggerusan hingga diperoleh ukuran partikel yang lebih halus. Nah, semakin kecil ukuran partikel, maka luas permukaan kontak akan semakin besar sehingga proses pelindian nantinya dapat berlangsung lebih cepat dan lebih efisien. Nah, biji yang telah halus kemudian dicampurkan dengan larutan asam sulfat atau H2SO4 serta air di dalam mixing tank. Nah, pada unit ini dibentuk selari yang homogen sehingga konsentrasi umpan yang masuk ke reaktor menjadi seragam. Homogenitas ini penting agar reaksi pada setiap reaktor berlangsung secara optimal. Nah, selanjutnya selari dialirkan menuju 3 buah reaktor CSTR yang disusun secara seri. Nah, pada setiap reaktor diinjeksikan gas sulfur dioksida atau SO2 melalui sparger. Nah, gas SO2 ini sendiri berfungsi sebagai reduktor yang mereduksi mangan dari bentuk Mn4+ menjadi mineral pirolusit menjadi Mn2+ yang mudah larut dalam media asam sulfat. Nah, selain itu, setiap reaktor dilengkapi dengan pengaduk yang menjaga selari tetap homogen, mencegah pengendapan padatan, serta meningkatkan perpindahan massa antara fase gas, cair, dan padat sehingga reaksi berlangsung lebih efektif. Nah, penggunaan 3 reaktor CSTR secara seri dipilih karena mampu meningkatkan konversi secara bertahap. Nah, pada reaktor pertama, target konversinya sekitar 55%, kemudian meningkat menjadi 78% dan pada reaktor kedua 78% pada reaktor kedua dan mencapai 90% pada reaktor ketiga. Dengan konfigurasi ini, recovery mangan menjadi lebih tinggi dibandingkan apabila hanya menggunakan 1 unit reaktor. Nah, selari hasil pelindian kemudian kita alirkan menuju filter press yang berfungsi untuk memisahkan fase padat dengan fase cair. Padatan berupa sisa biji yang tidak bereaksi serta mineral inert seperti silika akan keluar sebagai filter cake atau tailing. Sementara itu, larutan yang mengandung mangan sulfat akan menjadi filtrat yang akan diteruskan menuju proses pemurnian. Nah, selanjutnya pada unit purification, larutan masih mengandung beberapa ion pengotor seperti besi, aluminium, magnesium, dan kalium. Nah, pengotor-pengotor ini itu harus dihilangkan karena dapat menurunkan kualitas produk akhir serta mengganggu proses kristalisasi. Oleh karena itu dilakukan proses pemurnian sehingga diperoleh larutan mangan sulfat dengan tingkat kemurnian yang lebih tinggi. Kemudian larutan hasil pemurnian dimasukkan ke dalam crystallizer. Pada unit ini sebagian air diuapkan sehingga konsentrasi larutan meningkat hingga mencapai kondisi lewat jenuh atau supersaturate.
Nah, kondisi tersebut menyebabkan terbentuknya inti kristal yang kemudian tumbuh menjadi kristal mangan sulfat monohidrat. Kemudian kristal yang sudah terbentuk yang masih tercampur dengan mother liquor atau mother liquor sehingga campuran dialirkan menuju sentrifuge. Nah, di sini kristal dipisahkan dari larutan menggunakan gaya sentrifugal sehingga diperoleh kristal dengan kadar cair yang lebih rendah. Selanjutnya, kristal masuk ke unit dryer untuk menghilangkan sisa air bebas yang masih menempel pada permukaan kristal tanpa menghilangkan air kristalnya. Setelah proses pengeringan selesai, diperoleh produk akhir berupa kristal MnSO4H2O dengan kemurnian tinggi yang siap digunakan sebagai bahan baku industri, baterai ataupun industri lainnya. Nah, jadi secara keseluruhan setiap unit operasi itu memiliki fungsi yang sangat berkaitan. Nah, pada tahap preparasi bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelindian, 3 reaktor CSTR untuk mengekstraksi mangan ke dalam larutan, filter press memisahkan padatan dari cairan, purification meningkatkan kemurnian larutan, sedangkan crystallizer, centrifuge, dan juga dryer untuk menghasilkan produk akhir berupa mangan sulfat monohidrat dengan spesifikasi yang kita inginkan. Saya Najmi Halifa dengan MPM akhir 134. Di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi detail proses. Yang pertama kita masuk ke seksi 100, yaitu tahap preparasi umpan. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menghasilkan slari yang homogen sehingga umpan yang masuk ke reaktor memiliki kondisi yang stabil. Bahan baku yang digunakan adalah biji mangan dengan kandungan MnO2 sekitar 45%, serta larutan asam sulfat 1,5 molar. Proses dimulai dengan mencampurkan biji mangan ke dalam larutan H2SO4. Slari kemudian dibuat dengan solid loading sebesar 20% berat dan rasio biji terhadap larutan sebesar 1:4. Setelah itu, slari dihomogenkan menggunakan pengadukan agar partikel tetap tersuspensi dan tidak mengendap. Selanjutnya, slari dialirkan secara kontinu menuju seksi 200 untuk proses pelindian. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang seksi 200. Pada seksi 200 berlangsung proses utama yaitu proses pelindian menggunakan 3 reaktor CSTR yang disusun secara seri. Slari dari tahap preparasi pertama masuk ke reaktor pertama. Kemudian gas SO2 diinjeksikan melalui spranger agar terbentuk gelembung-gelembung kecil sehingga kontak antar gas, cairan, dan padatan menjadi lebih efektif. Pengadukan pada setiap reaktor itu berfungsi untuk menjaga slari agar tetap homogen, sekaligus meningkatkan perpindahan massa. Di dalam reaktor terjadi reaksi reduksi MnO2 menjadi ion Mn2+, yang larut sebagai mangan sulfat atau MnSO4. Target recovery meningkat pada setiap reaktor, yaitu pada reaktor pertama 55%, 78% pada reaktor kedua, dan mencapai sekitar 90% pada reaktor ketiga. Produk akhirnya berupa larutan yang kaya akan MnSO4 dengan residu padatan. Sedangkan gas SO2 yang belum terserap akan dialirkan menuju unit pengolahan gas. Terima kasih. Oke, baik, selanjutnya di sini saya Medina yang akan melanjutkan terkait detail proses yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya. Sekarang kita masuk ke seksi 300 yang terjadi pemurnian dan presipitasi pengotor. Nah, setelah proses pelindian selesai, larutan pregnant bleach solution atau PLS itu masih mengandung beberapa ion pengotor yang berasal dari pelarutan mineral pengotor dalam biji, terutama ion besi, aluminium, dan sebagian kalsium. Nah, apabila tidak dipisahkan, pengotor tersebut dapat menurunkan kemurnian produk mangan sulfat dan mengganggu proses kristalisasi. Nah, karena itu pada seksi 300 ini dilakukan proses pemurnian dengan menaikkan pH larutan menggunakan reaksi pengendap sehingga ion-ion pengotor tadi membentuk endapan hidroksida yang tidak larut. Endapan tersebut kemudian dipisahkan menggunakan unit filtrasi, sedangkan filtrat yang kaya akan mangan sulfat dialirkan ke tahap kristalisasi. Nah, dengan tahapan ini, konsentrasi pengotor dapat ditekan sehingga kualitas produk akhir menjadi lebih tinggi. Nah, di sini juga ada prosedurnya pada gambar berikut. Oke, selanjutnya kita masuk ke proses seksi keempat,
maaf, seksi 400 yang mana itu kristalisasi dan pemurnian ya. Sebelumnya kita juga sudah menyinggung terkait adanya proses ini. Nah, proses ini adalah larutan mangan sulfat hasil pemurnian yang kemudian dialirkan ke seksi 400 untuk menghasilkan produk akhir berupa kristal mangan sulfat monohidrat. Nah, tahap pertamanya apa? Tahap pertama adalah pembentukan kondisi lewat jenuh atau super saturated, baik melalui pendinginan maupun pengurangan kadar air, sehingga kristal mangan sulfat air ini mulai terbentuk dan mengalami pertumbuhan. Kristal yang dihasilkan selanjutnya dipisahkan dari mother liquor menggunakan sentrifugal agar sebagian besar cairan yang masih menempel dapat dihilangkan. Setelah itu, kristal memasuki unit pengering untuk menurunkan kadar air permukaan sehingga diproses produk yang memenuhi spesifikasi penyimpanan dan distribusi. Nah, tahap kristalisasi ini dan pengeringan ini sangat menentukan kualitas akhir produk karena memengaruhi kemurnian, ukuran kristal, serta kadar air menghasilkan monohidrat yang dihasilkan. Proses instrumentasi pada proses pabrik ini dirancang secara kontinu menggunakan 3 parameter kendali utama, yaitu flow control, temperature control, dan pH control. Dimana kalau flow control ini terjadi pada seksi 100 untuk mengatur rasio umpan selari sebesar 20%. Selanjutnya ada temperature control, yaitu pada seksi 2, yaitu untuk menjaga stabilitas suhu pada proses pelindian, yaitu pada 50 derajat Celcius. Serta berguna juga pada seksi 400 untuk proses pengeringan kristal di rotary dryer. Nah, selanjutnya ada pH control, di mana pH control ini berguna pada seksi 300 pada proses regulasi penambahan NaOH untuk proses pengendapan pengotor yang selektif. Nah, seluruh kombinasi ini akan didukung oleh level kontrol di setiap tangki dan reaktor CSTR seri demi menjaga volume operasi, mencegah terjadinya overflow, serta menjamin produk akhir. Sehingga produk akhir yang dihasilkan itu berkualitas standar dan dapat digunakan pada industri baterai. Selanjutnya saya akan menjelaskan spesifikasi basis desain dan metode perhitungan mundur, yang dimana pabrik ini atau proses ini dirancang dengan kapasitas target 1000 ton per tahun produk kristal kering. Berdasarkan 330 hari kerja per tahun, didapatkan laju alir produksi sebesar 126,26 kg per jam. Untuk menghitung kebutuhan umpan awal, kami menggunakan metode perhitungan mundur atau backward calculation dengan memperhitungkan kehilangan massa pada unit pemisahan, yaitu efisiensi kristalisasi sebesar 98% dan recovery sentrifugasi produk sebesar 99%. Pada perhitungan di kotak kiri, kita membagi laju alir produk dengan berat molekulnya, MW sama dengan 169,02 kg per kmol, lalu menghasilkan laju molar produksi sebesar 0,74701 kmol per jam. Selanjutnya pada kotak kanan, angka molar produk tersebut disubstitusikan dan dibagi dengan efisiensi pemisahan unit hilir. Didapatkan hasil akhir bahwa lajur alir mangan terlarut yang keluar dari reaktor pelindian adalah sebesar 0,77 kmol per jam. Angka inilah yang kemudian kami jadikan basis untuk menentukan kebutuhan umpan biji, mangan, dan asam pelindinya. Selanjutnya kita akan membahas kebutuhan bahan bakar dan larutan pelindi. Biji mangan NTT yang kami gunakan memiliki kadar MnO2 sebesar 45% dengan kadar air biji basah 3,5%, serta target recovery pelindian mangan sebesar 90%. Pada perhitungan di kotak kiri, kita membagi laju massa MnO2 murni dengan kadar biji basah, didapatkan laju alir umpan biji basah NTT yang dibutuhkan sebesar 165,29 kg per jam. Untuk menjaga kelancaran aliran suspensi di reaktor, kami menetapkan solid loading selari sebesar 20% berat atau rasio cairan terhadap pendekatan sebesar 4:1. Melalui rumus ini di kotak kanan, dengan mengalihkan laju alir biji basah dengan rasio tersebut, diperoleh kebutuhan larutan asam sulfat umpan sebesar 661,18 kg per jam, terdiri dari 87,94 kg per jam H2SO4 murni dan 573,24 kg per jam H2O. Sekarang kita beralih ke aspek stoikiometri reaksi utama dan kebutuhan gas reduktor.
Reaksi pelindian utama pirolusit menggunakan gas SO2 terlarut memiliki perbandingan stoikiometri 1:1. Berdasarkan laju reaksi, laju molar SO2 terlarut yang bereaksi secara teoritis adalah 0,77 kg per jam atau setara dengan 49,33 kg per jam. Namun dalam operasional reaktor, efisiensi absorpsi kotak antara gelembung gas dan cairan diset sebesar 92%. Hal ini membuat laju alir gas SO2 murni yang harusnya diinjeksikan naik menjadi 53,62 kg per jam. Seperti yang ditunjukkan pada rumus di bawah, gas reduktor ini dipasok dari burner belerang dengan fraksi mol SO2 sebesar 12% dan sisanya 88% mol N2 inert dengan berat molekul rata-rata gas sebesar 32,34 kg mol. Total laju alir gas burner yang ditiupkan masuk ke dalam reaktor adalah sebesar 225,57 kg per jam, terdiri atas 53,62 kg per jam SO2 dan 171,95 kg per jam N2. Sekarang kita berlanjut ke pembahasan reaksi samping pengotor dan profil rangkaian CSTR seri. Aspek penting dalam desain ini adalah asam sulfat H2SO4 murni tidak dikonsumsi oleh pelindian mangan, melainkan habis bereaksi dengan pengotor mineral biji NTT. Berdasarkan tabel di sebelah kanan, mineral kalsit dan dolomit terlarut sempurna dengan konversi 100%, disusul dengan sebagian kecil hematit sebesar 20% dan alumina sebesar 15%. Total asam sulfat yang dikonsumsi oleh reaksi samping ini adalah sebesar 42,78 kg per jam, sehingga menyisakan 45,16 kg per jam asam bebas di dalam aliran keluar reaktor. Di sisi lain, untuk melaksanakan reaksi pelindian kontinu, kami merancang konfigurasi 3 unit reaktor CSTR secara seri untuk memperbaiki distribusi waktu tinggal partikel padatan. Berdasarkan grafik pemodelan di kanan bawah, konversi pelindian MnO2 meningkat secara bertahap, mulai dari 55% pada reaktor pertama, lalu naik menjadi 78% pada reaktor kedua, hingga mencapai target akhir 90% pada keluaran reaktor ketiga dengan sisa padatan MnO2 tidak bereaksi hanya sebesar 7,44 kg per jam. Lalu pada bagian ini terdapat slide table, di mana 4.2 perhitungan neraca panas rinci seperti molekul MnO2 yaitu 63,72529979, lalu SiO2 51,442044, lalu seperti CaO 4595486 dan seterusnya. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan 4.2 mengenai perhitungan neraca panas rinci, khususnya pada unit pemanas awal atau preheater. Tujuan dari preheater ini adalah menaikkan suhu aliran umpan sebelum masuk ke reaktor pelindian. Parameter temperatur yang kami gunakan adalah yang pertama itu temperatur referensi sebesar 25 derajat Celcius. Umpan masuk awal pada suhu 35 derajat Celcius, yang berarti terdapat selisih antara delta T masuk sebesar 10 Kelvin terhadap referensi. Lalu selanjutnya itu ada temperatur target itu 80 derajat Celcius yang menghasilkan selisih delta T sebesar 55 Kelvin. Lalu berdasarkan perhitungan termodinamika pada tabel di sebelah kanan, entalpi beban dari umpan yang masuk ke preheater adalah sebesar 25,209 kJ. Lalu untuk menaikkan suhu aliran tersebut hingga 80 derajat Celcius, unit preheater harus menyuplai beban panas sebesar 114,3398 kJ. Lalu akumulasi energi tersebut menghasilkan entalpi aliran keluar sebesar 139,007 kJ. Keseimbangan energi ini terverifikasi secara akurat dengan total entalpi masukan dan keluaran yang seimbang sempurna pada angka 139,607 kJ tanpa ada akumulasi panas yang ada di dalam sistem. Selanjutnya kita masuk ke tahap perhitungan neraca panas pada reaktor pelindian atau leach reaktor. Reaktor pelindian dirancang beroperasi secara isotermal pada suhu 50 derajat Celcius atau 323 Kelvin dengan suhu referensi standar 25 derajat Celcius. Maka selisih temperatur yang digunakan untuk menghitung panas sensibel umpan adalah sebesar 25 Kelvin. Tabel sebelah kanan menunjukkan perhitungan entalpi sensibel masuk untuk masing-masing molekul senyawa yang diumpankan ke reaktor, baik komponen padat biji pirolusit maupun komponen cairan asam pelindi.
Formula yang kami gunakan untuk setiap senyawa adalah perkalian antar laju molar, kapasitas panas spesifik, dan selisih suhu. Hasil penjumlahan seluruh entalpi sensibel molekul menghasilkan total delta H in umpan masuk ke reaktor sebesar 3,19 kJ. Pada tabel ini menunjukkan entalpi pada temperatur 50 derajat Celcius, di mana akan dicari nilai entalpi pada MnO2 dan H2SO4 sebagai molekul yang terjadi pada reaksi tersebut. Selanjutnya adalah mencari nilai entalpi pada Fe2O3 dengan menggunakan rumus NCP kali delta T, sehingga didapatkan nilai entalpi sebagai berikut. Nah, selanjutnya akan menghitung nilai entalpi pembentukan pada Fe2O3, yaitu produk dikurangi reaktan, didapatkan nilai sebesar 128 kJ yang menunjukkan bahwa reaksi terjadi secara endoterm. Selanjutnya adalah menghitung nilai entalpi pada Al2O3, yaitu untuk mendapatkan nilai delta H atau entalpi pada Al2O3 dan H2SO4 untuk reaktan, dan Al2SO43 ditambah H2O pada produk, di mana akan didapatkan nilai total sebesar minus 386,72 kJ. Selanjutnya adalah menghitung nilai entalpi pembentukan pada Al2O3 dengan mengurangi entalpi pembentukan produk dikurangi reaktan, dan didapatkan sebesar 44.070,8 kJ yang ditunjukkan oleh tanda negatif yang menunjukkan bahwa reaksi terjadi secara eksoterm. Selanjutnya adalah menghitung neraca panas pada CaO untuk mendapatkan nilai entalpi, dan dilanjutkan kembali dengan menghitung nilai delta H pembentukan pada CaO yang didapatkan nilai sebesar minus 186.614,3 kJ yang menunjukkan bahwa reaksi yang terjadi secara eksoterm. Dan yang terakhir adalah menghitung neraca panas reaksi pada unsur MgO, di mana didapatkan nilai total delta H sebesar 618,93 kJ yang menunjukkan bahwa reaksi terjadi secara endoterm, dan pada delta H pembentukan MgO didapatkan nilai sebesar minus 139.405,3 kJ yang menunjukkan bahwa reaksi terjadi secara eksoterm. Setelah didapatkan perhitungan nilai entalpi pada masing-masing unsur, selanjutnya adalah menghitung nilai delta H output pada sistem reaktor, kemudian menghitung nilai Q, yang dimana nilai Q ini didapatkan dari penjumlahan delta H MnO2 ditambah Fe2O3 ditambah Al2O3 ditambah CaO ditambah MgO dan dijumlahkan dengan nilai delta H output dikurangi delta H input, dan didapatkan nilai sebesar minus 144.802,336 kJ, yang mana menunjukkan reaksi secara keseluruhan pada proses Leach reaktor terjadi secara eksoterm. Baik, selanjutnya di sini saya Medina yang akan melanjutkan terkait perhitungan, yang mana di sini kita bahas terkait perhitungan efek penguapan air akibat aliran gas. Setelah proses perlindian di dalam reaktor CSTR, gas sulfur dioksida yang diinjeksikan bersama nitrogen tidak hanya berfungsi sebagai reduktor, tetapi juga menyebabkan sebagian air di dalam slurry itu ikut terbawa keluar sebagai uap air atau water vapor. Berdasarkan hasil neraca massa, laju air yang menguap dari outlet CSTR3 adalah sebesar 1,1796 kg per jam, yang mana ini sudah didapatkan pada proses perhitungan sebelumnya. Besarnya panas yang hilang akibat penguapan kemudian dihitung menggunakan persamaan Q, yang sama dengan yang mana Q adalah Q itu sama dengan laju massa air yang menguap dikalikan kalor laten penguapan air. Nah, dengan menggunakan kalor laten penguapan air sebesar 57 kJ per kilogram,
diperoleh kehilangan panas sebesar 2.662,36 kJ per jam. Walaupun nilainya tidak sebesar panas reaksi utama, kehilangan panas akibat penguapan ini tetap harus diperhitungkan karena mempengaruhi neraca energi reaktor. Oleh sebab itu, nilai tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam perhitungan neraca energi pada tahap berikutnya. Nah, selanjutnya seperti yang sudah saya singgung di slide sebelumnya, kita akan menghitung neraca energi CSTR. Nah, setelah seluruh perubahan entalpi dan panas reaksi dihitung, langkah berikutnya itu adalah menyusun neraca energi pada rangkaian reaktor CSTR-nya. Perhitungan dilakukan menggunakan persamaan neraca energi pada kondisi tune-up, yaitu total panas reaksi ditambah entalpi aliran keluar, kemudian dikurangi entalpi aliran masuk. Data yang digunakan seluruhnya berasal dari hasil perhitungan pada subbab 4.2.2, yaitu nilai entalpi masuk sebesar 18.625.556,03 kJ. Entalpi keluar sebesar 18.704.531,14 kJ, serta akumulasi panas dari seluruh reaksi yang terjadi di dalam reaktornya. Kemudian, berdasarkan perhitungan tersebut, diperoleh nilai Q-nya minus. Tanda negatif menunjukkan bahwa proses pelindian berlangsung secara eksotermis, sehingga selama reaksi berlangsung, sistem melepaskan panas ke lingkungannya. Selain panas reaksi, pada sebab 4.2.3 juga telah ditunjukkan adanya kehilangan energi akibat penguapan air yang terbawa aliran gas keluar reaktor. Walaupun besarnya relatif kecil dibandingkan panas reaksi utama, mekanisme tersebut tetap diperhitungkan dalam evaluasi thermal karena berpengaruh terhadap kestabilan temperatur operasinya. Oleh karena itu, hasil neraca energi ini menjadi dasar dalam pembentukan kebutuhan sistem pengendalian temperatur agar reaktor tetap beroperasi pada kondisi desain. Perkenalkan, saya Najmi Halifa dengan MPM akhir 134. Pada saat ini kita akan membahas tentang perhitungan, yaitu perhitungan pada 4.3, yaitu perancangan dimensi fisik dan mekanis 3 CSTR yang disusun secara seri. Yang pertama itu perhitungan waktu tinggal minimum. Berdasarkan data hasil perhitungan, laju alir selari didapatkan sebesar 0,7186 meter kubik per jam dengan waktu tinggal atau residence time selama 3 jam dan jumlah reaktor sebanyak 3 unit. Diperoleh volume kerja totalnya adalah sebesar 2,16 meter kubik. Untuk mengantisipasi ruang operasi, volume desain ditambahkan faktor keamanan sebesar 10% sehingga menjadi sekitar 2,37 meter kubik. Karena digunakan 3 reaktor seri, maka volume masing-masing reaktor itu sekitar 0,79 meter kubik dan dibulatkan menjadi sekitar 0,8 meter kubik. Selanjutnya, dari volume tersebut diperoleh dimensi tangki dengan diameter sekitar 0,95 meter dan tinggi silindernya adalah 1,15 meter. Kemudian ditambahkan freeboard sebesar 20% atau sekitar 0,23 meter sebagai ruang kosong untuk mencegah adanya luapan selari saat proses berlangsung. Dengan demikian, tinggi total dari setiap tangki adalah sekitar 1,36 meter. Terima kasih. Baik, selanjutnya pada slide perancangan dimensi ini, saya akan menjelaskan tentang perhitungan ketebalan dinding tangki dan perhitungan ketebalan tutup atas dan tutup bawah tangki. Perhitungan ketebalan dinding dan tutup tangki dilakukan berdasarkan standar ASME Section 8 Division 1. Dari hasil perhitungan, diperoleh ketebalan minimumnya yaitu sebesar 0,612 mm. Selanjutnya ditambahkan corrosion allowance sebesar 2 mm yang berfungsi untuk mengantisipasi korosi selama pengoperasian, sehingga ketebalan desainnya menjadi sekitar 2,61 mm. Karena ketebalan plat standar yang tersedia adalah 3 mm, maka ketebalan 3 mm yang dipilih sebagai spesifikasi desain tangki. Untuk bagian atas dan bagian bawah, kita menggunakan ellipsoidal head. Tinggi satu head adalah 1/4 diameter tangki, yaitu sekitar 0,24 meter. Karena terdapat 2 head, total tinggi bagian tutupnya menjadi 0,48 meter, karena 2 kali dari diameternya. Dengan menambahkan tinggi
silinder dan kedua head diperoleh tinggi total dari reaktor itu adalah 1,84 meter. Dimensi ini diharapkan mampu untuk memenuhi kebutuhan kapasitas proses sekaligus aman terhadap tekanan operasi. Demikian perhitungan proses perancangan mekanis yang diperoleh untuk spesifikasi reaktor CSTR seri yang sudah disesuaikan dengan kapasitas kondisi operasi yang direncanakan. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya untuk menjelaskan pada bagian berikutnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya pada slide ini ditampilkan desain satu unit reaktor yang digunakan dalam proses pelindian biji mangan. Nah, yaitu Continuous Stirred Tank Reactor atau CSTR. Reaktor ini dirancang untuk beroperasi secara kontinu dan disusun sebanyak 3 unit secara seri untuk meningkatkan konversi reaksi secara bertahap hingga mencapai target recovery mangan yang diinginkan. Nah, reaktor memiliki bentuk silinder vertikal dengan tutup atas dan bawah bertipe 2:1 ellipsoidal head. Bentuk ini dipilih karena mampu mendistribusikan tegangan lebih merata dibandingkan tutup datar, sehingga lebih aman dan sesuai untuk operasi yang menggunakan larutan asam sulfat serta injeksi gas SO2. Nah, di bagian atas reaktor terdapat motor dan poros untuk pengaduk yang berfungsi menjaga slari tetap homogen, terus mencegah pengendapan padatan, serta meningkatkan perpindahan massa antara gas SO2, larutan H2SO4, dan biji mangan. Nah, pada sisi reaktor terdapat beberapa nozzle yang digunakan sebagai saluran masuk umpan, injeksi gas, outlet slari, serta fan untuk pelepasan gas. Nah, berdasarkan hasil perancangan, setiap reaktor memiliki volume kerja sebesar 0,7905 meter kubik dengan diameter sekitar 0,94 meter dan tinggi total 1,84 meter. Nah, hasil tersebut berdasarkan hasil perhitungan pada 4.34. Nah, material konstruksi yang dipilih adalah stainless steel 304 dengan ketebalan seal dan head masing-masing 3 mm agar mampu menahan kondisi operasi sekaligus memberikan ketahanan terhadap korosi. Nah, karena ketiga reaktor memiliki spesifikasi dan dimensi yang identik atau sama, gambar yang ditampilkan hanya mewakili satu unit CSTR yang dibuat. Nah, yang kemudian digunakan sebanyak 3 buah yang disusun secara seri pada proses pelindian. Kenapa hanya ditampilkan satu gambar reaktor saja? Karena ketiga reaktor dirancang identik baik dari segi dimensi ataupun spesifikasi mekanisnya, dan letak perbedaannya hanya pada posisi dalam rangkaian proses dan tingkat konversi reaksi yang dicapainya saja. Nah, oleh karena itu, satu gambar CAD sudah dapat mewakili keseluruhan desain reaktor yang digunakan.